Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan, presbiter yang bertugas di GPIB Jemaat Bahtera Kasih, Makassar menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah malam Natal. Kiranya ibadah ini berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pemberitaan firman di malam Natal ini akan disampaikan oleh Pendeta Charles Jeneman Manuputi. Malam ini seluruh umat Kristen merayakan kelahiran Sang Kristus dalam ibadah malam Natal yang ditandai dengan menyalakan lilin Natal dan lampu-lampu Natal. Jemaat Tuhan yang diberkati, mari berdiri untuk mengingat dan merayakan kelahiran Kristus yang merangkul seluruh umat manusia. Kita menyanyi Kidung Jemaat 96, bait pertama, di malam sunyi bergema. Lagu
Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita habiskan ibadah malam Natal ini. Di malam Natal ini, biarlah ibadah ini terjadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah ini terambil dari kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudaraku, terimalah salam rasuli. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Hai kamu yang menanggung berat, yang hidup tertekan, mendaki susah jalanmu, langkahmu pun pelan. Hai, lihat hari jadi terang, bebanmu ditebus. Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa yang di surga, pada malam Natal yang indah ini, kami berdoa dan menaikkan syukur atas kerelaan dan kasih sayang Tuhan kepada dunia, sehingga Tuhan rela menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah kami yang berdosa ini. Kami bersyukur karena pertolongan dan berkat Tuhan yang kami terima dalam kehidupan selama ini. Pada malam Natal ini, ya Tuhan, kami datang untuk beribadah, memuji, menyembah, dan bersujud untuk memuliakan nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah Tuhan atas ibadah ini dan seluruh sembah sujud,
pujian yang kami haturkan kepadamu. Kami sadar dalam menyambut dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, kami seringkali melakukan dosa dan kejahatan, baik yang kelihatan dalam sikap, perilaku, dan tutur kata kami, pikiran kami, dan yang kami lakukan secara tersembunyi. Berikan kami pengampunan ya Tuhan, sehingga damai Natal menghiasi kehidupan kami dalam memaknai Natal pada saat ini. Serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus, sehingga kami boleh membawa damai dan sukacita kepada semua orang yang kami jumpai dan kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ajar kami dalam memaknai Natal dengan meneladani kasih Allah terhadap dunia ini, serta melakukan segala perintah Tuhan sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan merasakan damai sejahtera Allah. Amin. Litani Natal. Yesus, firman Allah yang menjadi manusia. Mujimu. Yesus, anak Allah yang hidup, terang yang abadi. Tuhan, kami memujimu. Yesus, Raja penuh kemuliaan, anak darah Maria. Tuhan, kami memujimu. Yesus, Mesias dan Juru Selamat manusia. Yesus, penasehat yang ajaib, Raja damai. Tuhan, kami memujimu. Yesus, pertolongan dan perlindungan kami. Tuhan, kami memujimu. Yesus, damai sejahtera sahabat bagi semua. Tuhan, kami memujimu. Yesus, saudara bagi orang miskin dan yang menderita. Yesus, gembala yang baik, jalan hidup kami. Tuhan, kami memujimu. Damai sejahtera
Saudaraku, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bersama akan mendengarkan kesaksian pujian, paduan suara pelita kasih. Disilakan. Saudara-saudara, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Dalam sukacita dan kebahagiaan batin dan iman kami Bapa, di malam ini bersama dengan keluarga kami datang untuk beribadah mendengarkan sabda-Mu di malam Natal ini. Kami penuh dengan keterbatasan.
Kami butuh pertolongan Roh Kudus untuk memberikan pengertian, mengarahkan dan membimbing kami memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukan sabda-Mu dalam hidup beriman kami. Tuhan, berfirmanlah dan bersabdalah, umat-Mu siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pembacaan Alkitab terambil dari Sakaria 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 yang menyatakan, Raja Mesias di Sion, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom. Bapak Ibu, setelah pandemi lebih kurang 2 tahun menjelang tahun yang ketiga, puji Tuhan kita dapat ada di dalam ibadah mulai malam ini, malam Natal, dan esok sampai dengan tahun baru kembali dalam situasi yang luring. Bisa bertatap muka, bisa ambil bagian dalam kebersamaan di malam Natal di tahun ini. Euforia di dalam merayakan Natal memang sempat terhenti ketika kita semua harus melewati satu fase, satu masa yang membuat kita semua introspeksi melalui pandemi COVID-19. Ada banyak orang mengatakan pandemi ini membuat kita ada di dalam kesulitan. Pandemi membuat kita ada di dalam penderitaan. Mungkin ya, karena ada bagian-bagian di dalam kehidupan kita yang memang harus terpisahkan ketika pandemi melanda. Namun di balik semua asumsi, prediksi, dan juga kesimpulan orang banyak tentang pandemi,
Ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini bagi saudara dan saya sebagai umatnya. Bagaimana kita juga hidup di dalam sebuah pengharapan yang besar. Kita tidak hanya sekedar hidup di dalam doa. Kita tidak hanya hidup dengan menuruti protokol kesehatan. Tetapi di balik semua yang kita kerjakan di masa-masa pandemi 2021, 2020, 2021 itu, ada harapan besar dalam hidup kita bahwa masa-masa ini akan terhenti dan kita akan kembali di dalam situasi hidup yang lebih baik dan nyaman sebagai manusia di dunia ini. Pengharapan yang sama juga dialami oleh Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan, ketika mereka ada di dalam tekanan, ketika mereka ada di dalam penderitaan hidup. Ada di dalam ketidakmerdekaan karena tekanan dan intimidasi musuh-musuh mereka. Ketika Israel ada di dalam situasi yang sulit untuk melihat masa depan. Ketika bangsa milik Allah ini juga putus asa dan hilang pengharapan. Ketika mereka menantikan sang penolong tidak hadir dan tidak kunjung datang menolong dan membantu mereka di tengah kesulitan-kesulitan yang mereka alami. Maka melalui Nabi Zakaria ini, Allah memerintahkan untuk menyampaikan nubuatannya, untuk menyampaikan sebuah berita yang akan memberikan spirit baru, yang akan memberikan motivasi baru, yang akan memberikan semangat hidup baru kepada umat Tuhan tentang hadirnya, datangnya Sang Mesias, Sang Penyelamat yang memang dibutuhkan dan dirindukan oleh bangsa ini. Dan ketika nubuatan Nabi Zakaria ini dituliskan dan menjadi bagian bacaan seluruh jemaat-jemaat GPIB pada malam ini, maka lihatlah ayat 9 saudara. Dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Mengapa harus diajak untuk bersorak-sorak dan bersorak-sorai? Karena dalam penderitaan mereka jangankan bisa bersorak, mengangkat wajahnya saja mereka tidak sanggup. Dalam tekanan yang begitu berat di tengah kehidupan umat Allah ini, tidak ada damai dan sukacita yang menghiasi kehidupan mereka. Tidak ada suasana batin yang bergelora. Karena hidup mereka sangat bergantung pada penguasa yang menguasai hidup mereka. Maka ketika dikatakan kepada bangsa ini oleh Nabi Zakaria bahwa Mesias akan datang, Juru Selamat itu akan hadir, maka bersorak-soraklah engkau hai putri Sion, putri Yerusalem. Gambaran kepada umat Allah, kepada bangsa ini, untuk serempak ada di dalam sikap sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Bukan hanya satu bagian dan satu kelompok yang harus bersorak-sorai, tapi seluruhnya. Karena itu dikatakan hai putri Sion dan putri Yerusalem.
Saudara-saudaraku yang dikasihi, dilanjutkan oleh sang nabi dengan mengatakan, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara akan temukan ini juga dalam kutipan beberapa kitab Injil. Di dalam Matius 21 ayat yang kelima, demikian juga dicatat oleh penulis Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 15 terkait dengan ungkapan yang dituliskan oleh Nabi Zakaria. Lihat, rajamu datang, ia adil dan ia berjaya atas semua umat. Gambaran tentang sosok Mesias, sosok juru selamat yang datang, itu digambarkan oleh sang nabi sebagai seorang raja besar. Bukan seorang pahlawan, bukan seorang yang jago berperang, tapi seorang raja. Dan dalam profil seorang raja tentunya mau dikatakan juga di dalam terminologi yang dipakai ini bahwa ia memiliki kebijaksanaan, ia memiliki hikmat, ia memiliki pengertian sebagai seorang raja. Dia bukan raja yang lalim, dia bukan raja yang bertangan besi, tapi ia raja yang adil dan jaya. Ungkapan ini juga mau menjawab penderitaan umat pada waktu itu. Ketika harapan mereka begitu besar untuk keluar, untuk eksodus dari keadaan yang mereka alami, untuk mengalami perubahan dan pembaharuan, maka tawaran yang disampaikan oleh sang nabi bahwa raja yang datang ini adalah raja besar, raja yang adil, yang penuh hikmat, kebijaksanaan, dan pengertian. Raja yang tidak hanya memerintah tetapi juga memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya, dibutuhkan oleh umatnya. Maka itu mengobati seluruh luka batin yang dialami oleh Israel pada waktu itu. Dan dikatakan pula bahwa ia lemah lembut mengendarai seekor keledai. Sebenarnya saudara, orang Israel sejak awal mereka tahu bahwa Mesias itu bukanlah seorang yang gagah perkasa, yang dibayangkan dan digambarkan oleh pikiran mereka. Mengendarai kuda jantan yang kokoh, berbaju jirah, membawa pedang dan tombak, dan akan memimpin bangsa ini berperang melawan musuh-musuh mereka. Gambaran itu tidak ada. Justru yang dihadirkan adalah sosok yang berbeda. Lemah lembut, mengendarai keledai, keledai yang muda, bukan kuda. Dan hal ini mau mengatakan bahwa yang datang ini orang yang penuh dengan kerendahan hati. Mesias yang akan datang dan akan mereka lihat adalah seseorang, sosok yang memiliki jiwa yang sangat mencintai dan mengasihi dalam kelemah lembutannya. Bukan sosok yang beringas, bukan sosok yang kejam,
bukan sosok yang haus darah ketika ia memimpin perang melawan musuh-musuh mereka. Jadi gambaran ini sebenarnya sudah ada sejak awal. Tetapi kenapa sampai hari ini orang Israel, orang Yahudi itu tidak pernah percaya kepada Yesus yang adalah Mesias? Karena bagi mereka Mesias tidak bisa dimanifestasi dalam diri Yesus yang adalah manusia. Kami pergi ke Israel, di beberapa tempat kami coba tanya, kenapa kalian tidak pernah bisa percaya kepada Yesus? Yang dengan sangat fasih mereka berbicara tentang sejarah Yesus di Yerusalem dan juga di Palestina. Jawabannya cuma satu. Bagi orang Yahudi, Mesias itu adalah gambaran pahlawan yang hebat. Bukan seseorang yang hanya bisa ada di pinggir-pinggir jalan dan menjamah orang-orang sakit yang lemah. Bukan seseorang yang penuh dengan kelemahan. Karena juru selamat Mesias itu haruslah yang punya level lebih tinggi dari penguasa manapun. Dan gambaran itu mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang datang ribuan tahun yang lalu, dia pernah ada memang di kota ini. Dia pernah melakukan ini, itu dan sebagainya. Tapi itu bukan Mesias. Karena Mesias bukan seperti itu gambarannya dalam pikiran mereka. Padahal Sakaria sudah katakan bahwa yang datang ini dia lemah lembut. Dia punya kasih yang luar biasa. Dan dia merendahkan dirinya dengan mengendarai seekor keledai dengan usia yang masih muda. Tidak punya power. Tidak punya kekuatan seperti bayangan orang Yahudi. Tetapi saudaraku, di balik gambaran Mesias yang disampaikan oleh Nabi Sakaria ini, maka saudara kita beralih ke ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Jadi karakteristik dari raja yang lemah lembut, yang adil dan berjaya adalah sosok di ayat 9, gambaran yang tidak masuk dalam logika seorang juru selamat. Tapi di ayat 10, nubuatan tentang Mesias ini lebih jelas. Kehadirannya akan melenyapkan peperangan. Kedatangannya akan menghentikan konflik. Kedatangannya akan membawa damai bagi bangsa-bangsa. Dan itu yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Itu yang dibutuhkan oleh saudara dan saya dalam hidup ini. Karena tidak ada pola dan tipe kehidupan yang dirindukan dan diinginkan manusia kecuali mereka hidup di dalam damai. Tidak ada orang yang bermimpi hidup di dalam konflik, di dalam perang, di dalam pertikaian, di dalam kekejaman. Tidak ada yang mengimpikan itu. Yang diharapkan semua orang di dunia adalah hidup dalam ketenangan dan damai. Dan Mesias ini dia akan datang bawa itu. Itu yang tidak bisa dibuat oleh raja-raja manapun. Itu yang tidak bisa dikerjakan oleh bayangan orang Yahudi tentang Mesias dalam tipologi mereka.
Mesias ini datang dalam kelemahannya, tapi juga menunjukkan kekuatan dan kuasanya di ayat 10 itu. Dan ia menjawab apa yang menjadi harapan dan kebutuhan Israel. Ia juga menjawab apa yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Karena dia datang bukan untuk satu bangsa. Yesus datang tidak untuk satu suku. Ia datang bukan untuk satu kelompok masyarakat. Ia datang untuk seluruh bangsa, untuk dunia ini. Dan kalau malam ini seluruh bangsa juga mengingat kembali peristiwa kelahirannya di Bethlehem, maka gereja juga mau mengatakan bahwa kami hadir di sini untuk belajar dari Mesias itu tentang kerendahan hatinya, tentang kerinduannya untuk selalu menghadirkan damai, supaya hidup ini dapat ternikmati dengan baik. Kekasih-kekasih Tuhan, oleh sebab itu kalau sampai malam ini masih ada di dalam hidup kita ketidakdamaian, apakah itu antara suami istri, orang tua anak, anak dengan anak, dan sebagainya, kita tidak akan pernah bisa merayakan Natal ini dengan sungguh kalau kita tidak berdamai satu dengan yang lain. Karena raja yang kita ingat rayakan kelahirannya 2000 tahun yang lalu itu, ia tidak pernah menghadirkan konflik. Ia tidak pernah menghadirkan pertikaian di antara kita. Tapi yang ia hadirkan adalah kedamaian. Maka di malam menjelang Natal Kristus ini, di malam Natal yang penuh dengan kekudusan ini, mari kita berdamai. Dan mari kita terus kumandangkan kedamaian itu kepada semua orang. Karena itulah yang menjadi ciri khas kita sebagai umatnya. Mesias itu tidak hanya berkuasa di Yerusalem, tapi wilayah kekuasaannya terbentang, dikatakan oleh Zakaria, dari laut sampai ke laut, tidak ada batasnya. Dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi, ia berkuasa. Karena itu berbahagialah saudara sebagai umat Tuhan hari ini. Meskipun hidup kita bangun dengan dosa, hidup kita bangun dengan kesalahan, hidup kita bangun dengan kekeliruan. Tapi Allah di dalam Kristus Yesus tidak pernah memperhitungkan dosamu. Karena ia lemah lembut, ia mengampuni, ia memaafkan. Maka belajarlah juga untuk menjadi pribadi yang mau memaafkan orang lain. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang mudah dan gemar untuk mengampuni. Karena kita belajar dari sang guru kita. Ia datang dengan kerendahan untuk memberikan itu semua, supaya hidup kita berubah, saudara. Allah tidak hadirkan itu tanpa kehendak. Kehendak Allah adalah transformasi, perubahan dalam hidup umatnya. Dan itu yang harus saya dan saudara kerjakan tiap hari. Itu yang harus kita budayakan di dalam hidup kita. Supaya kehidupan kita juga selalu mengalami perubahan demi perubahan. Dan kalau hidup ini berubah menjadi seperti karakter
yang Yesus ajarkan, maka kehadirannya, kedatangannya itu menjadi bagian yang terus memberikan kekuatan bagi kita untuk masuk dalam masa depan yang baru, untuk berjalan ke depan dan melihat rancangan-rancangan Allah yang hebat yang disiapkannya bagi kita. Gereja hari ini mengharapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Janji itu akan tergenapi. Janji itu akan terjadi. Entah kapan waktunya. Tapi hiduplah dalam pengharapan. Karena itu Paulus katakan 3 hal yang penting dalam beriman kepada Yesus. Yaitu imanmu, pengharapanmu, dan kasihmu. Hiduplah dalam keyakinan seperti yang diajarkan Paulus. Supaya kita punya nilai, kita punya value, kita punya harkat. Dan kita bukan kedapatan hanya menjadi pribadi-pribadi yang tidak punya daya dobrak dalam hidup ini. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memperbaharui hidup dan yang mampu menolong orang lain untuk juga hidup dalam pembaharuan. Itu tugas kita. Karena itu Bapak Ibu, Natal di tahun ini, pandemi belum berakhir. Belum. Tetapi iman kita mendidik kita untuk tidak kalah dengan segala hal yang dunia hadirkan. Tetapi berjalan bersama dengan Kristus yang menguatkan dan memampukan kita untuk terus berdiri tegak di tengah berbagai ancaman, penderitaan, dan pergumulan. Ia tidak pernah tinggalkan saudara. Ia tidak pernah biarkan saudara berjalan sendiri. Ia raja yang tahu apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Ia Tuhan yang tahu apa yang saudara dan saya harapkan dalam hidup. Dan ia akan datang serta melakukan perkara dan tindakan yang kata pengkhotbah pasal 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka mari terus berjalan dalam iman dan pengharapan dan tebarkan kasih-Mu. Yakinilah bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan di dalam dunia ini akan selalu berhadapan dengan berbagai keadaan. Tetapi Tuhan yang datang dan yang memberikan jaminan garansi hidup baru bagi kita, Ia juga tidak akan membiarkan kita berjalan tanpa pendampingannya. Ia setia. Dan karena kesetiaan itulah Ia mau melalui diri saudara, melalui diri saya, melalui hidup kita, damai Kristus itu bisa dinikmati oleh seluruh alam semesta ini. Mari hadirkan damai dan mari berdamai dengan sesama dalam hidup kita. Selamat menyambut Natal Kristus saudara. Tuhan menguatkan dan memberkatimu. Dan Tuhan akan memberikan perubahan-perubahan agar hidupmu berarti dan berdampak bagi sesama dan orang lain. Amin.
harapan dunia. Berhalau malam itu, sang surya yang cerah, yaitu Yesus Kristus, kekal cahayanya. Bapak Ibu, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kita akan menyaksikan paduan suara Pelkat PKLU Sinodal melalui tayangan video berikut ini. Senyap,
untuk juga bernyanyi bagi Allah di dalam talenta yang Tuhan beri. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu di malam Natal ini ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh belajar dari sosok Mesias dalam gambaran dan nubuatan Nabi Sakaria yang memiliki kelemah lembutan, yang adalah seorang raja yang paham, mengerti apa yang menjadi kebutuhan rakyat yang dipimpin. Raja yang memiliki hikmat, kebijaksanaan untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik. Dalam kerendahan hati, Engkau ajarkan juga kepada kami lewat firman ini untuk menjadi umat yang selalu merendahkan hati dan diri kami, untuk menjadi umat-Mu yang senantiasa menghindari pertikaian dan konflik, namun hidup di dalam damai yang sejati, bukan hanya untuk diri kami, tetapi juga dalam kebersamaan dengan orang lain dalam hidup di dunia ini. Biarlah berita Natal ini Tuhan akan mengubah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu memiliki kerendahan hati dalam hidup. Menjadi umat-Mu yang selalu gemar menghadirkan damai dimanapun kami ada, dan menjadi gereja Tuhan yang senantiasa membawa perubahan dari waktu ke waktu. Meteraikan firman ini ya Kristus, agar kami semua mendapatkan segala sesuatu yang baru untuk menyambut dan merayakan Natal Kristus di tahun ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Berkati dan dampingilah para presbiter-Mu, para diakon, penatua dan pendeta-pendeta yang melayani dalam jemaat ini. Beri kami hikmat, beri kami kesehatian di dalam menata layani umat yang Tuhan percayakan bagi kami. Beri kami damai ya Bapa, supaya damai-Mu itu yang kami kedepankan di dalam pelayanan. Bukan konflik, bukan perdebatan dan pertikaian, tetapi cinta kasih Allah diwujud nyatakan melalui kebersamaan melayani. Kami mau berdoa Tuhan memberkati teman-teman unit misioner, pelayan dan juga pengurus pelkat-pelkat, komisi-komisi, panitia dan tim kerja yang semuanya itu menopang dan mendukung pelayanan majelis jemaat. Kami mau berdoa untuk panitia perayaan Natal jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2022 di Hotel Maiko, Makassar. Ya Tuhan, apa yang akan dan dipersiapkan oleh panitia, biarlah semuanya itu juga berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk panitia pembangunan guest house jemaat ini. Di dalam perencanaan mereka, kiranya Tuhan Engkau juga menyertai. Kami berdoa untuk tim kerja, penyangga dana program dan juga penyelesaian pembayaran mobil dinas gerejawi. Kiranya Tuhan juga menyertai dalam segala usaha yang dilakukan dan dikerjakan oleh tim-tim kerja ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada menjadi bagian yang memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami. Tuhan yang baik, kami mau berdoa juga untuk semua
bagian-bagian di dalam jemaat ini yang mendukung penata layanan gerejamu. Kami berdoa untuk pegawai kantor majelis jemaat. Kami berdoa untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk warga jemaat di 12 sektor pelayanan. Tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga, Engkau mengenal umat-Mu satu demi satu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Engkau hadir dan memberikan kekuatan. Engkau memberikan kepulihan dan kesembuhan Bapa. Karena Engkaulah dokter dan tabib yang kami andalkan dalam hidup kami. Tuhan, tilik mereka, jamah mereka, agar dengan kuasa-Mu umat-Mu dipulihkan dan disembuhkan. Kami mau berdoa bersama dengan umat Tuhan yang ada di dalam kedukaan. Ya Tuhan, biarlah Engkau menjadi kekuatan, Engkau menjadi penghibur sejati bagi mereka yang ada dalam duka cita. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang ada dalam pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan, Engkau juga hadir di dalam hidup mereka. Engkau juga memberikan solusi yang terbaik. Dan Engkau juga merancang bersama mereka hidup yang lebih harmonis. Sehingga mereka percaya bahwa Engkau selalu menjadi bagian yang tidak meninggalkan umat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang bersuka cita karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada dalam keterpisahan. Anak-anak yang studi jauh dari orang tua. Orang tua yang jauh berada malam ini dari kehidupan anak-anak. Kiranya Tuhan, Engkau tetap menjaga, Engkau tetap pelihara kami. Dan Engkau tetap memberikan sukacita di dalam kami menyambut peristiwa Natal di tahun ini dalam kebersamaan. Kami berdoa Bapa, biarlah Natal Kristus di tahun 2022 yang kami rayakan ini bukan hanya sekedar sebuah peristiwa gerejawi semata, tapi kami mau merefleksikan segala keadaan yang Tuhan buat dan segala situasi yang saat ini kami alami. Itu semua menunjukkan Engkau selalu menjadi bagian yang ada dan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa untuk cuaca yang baik dari sore tadi sampai malam ini. Sehingga umat-Mu boleh hadir untuk bersekutu dan beribadah bersama. Terima kasih untuk majelis jemaat bertugas. Terima kasih untuk pianis, pemandu lagu, paduan suara pelita kasih, teman-teman operator multimedia dan juga sound system, teman-teman Satgas AKB, dan juga kami berdoa malam ini untuk saudara-saudara kami, bapak-bapak dari TNI dan kepolisian yang juga boleh bersama-sama menjaga gedung gereja ini sehingga kami boleh ada di dalam kenyamanan beribadah kepadamu. Tuhan berkati keluarga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan dan karya-karya tugas mereka ke depan. Bapa, kami bersyukur karena tahun ini kami boleh berkumpul dengan keluarga-keluarga setelah 2 tahun. Mungkin kami terpisah satu dengan yang lain. Tapi saat ini Engkau hadirkan sehingga kami boleh melewati dan merayakan Natal ini dengan penuh sukacita bersama. Dengan keluarga-keluarga yang boleh hadir di kota Makassar ini. Untuk sama-sama menikmati cinta kasih Tuhan yang nyata melalui peristiwa Natal. Tuhan berkati sukacita kami dan Tuhan damaikan kami satu dengan yang lain.
dalam hidup ini, supaya makna Natal ini menjadi bagian yang kami interpretasikan dia di dalam kehidupan nyata kami. Tuhan, kami berdoa untuk ibadah pada malam Natal nanti di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Tuhan memberkati supaya setiap keluarga boleh ada dalam persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah menyambut Natal Kristus dalam rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintah kami, beri hikmat supaya menjadi pemerintah yang rendah hati dan menjadi seperti Engkau yang selalu memahami apa yang menjadi kerinduan dan harapan rakyat yang dipimpin. Inilah syukur kami Tuhan. Di malam Natal yang kudus ini, kami berdoa dan mendasari iman kami di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembali kesaksian pujian paduan suara Pelita Kasih.
Kita masuk di dalam pengucapan syukur. Mari kita mensyukuri karya Sang Natal bagi seluruh kehidupan kita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuat tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Pada ibadah ini tidak dijalankan pundi persembahan, jemaat membawa persembahan ke palungan yang ada di depan, dimulai dari jemaat yang duduk di bagian sebelah kanan, dilanjutkan sebelah kiri dan terakhir di balkon. Jemaat menyanyi Kidung Keesaan 466 bait 1 dan bait yang kedua. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, pada malam Natal ini kami bersyukur atas kebaikan-Mu, berkat dan damai yang hadir bersama dengan kelahiran Sang Juru Selamat yang tercurah bagi kami. Dengan rasa syukur ini, kami memberikan kepadamu persembahan syukur ini. Amin. Disilahkan duduk. Umat Tuhan mohon perhatian warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyongsong Natal, Tuhan memberkati. Ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2022 pukul 21.00 di Gereja Batra Kasih. Majelis Jemaat GPB Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Charles Janeman Manuputi, pelayan liturgi Majelis Jemaat Batra Kasih, pemandu lagu Saudari Anastasia Jacob dan Saudara Christian Latui Perisa. Persembahan pujian paduan suara Pelita Kasih, organis Bapak Eki Rumbu, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru atau Satgas AKB. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 143 orang, perempuan 219 orang, total 362 orang. Ibadah Natal. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Natal tanggal 25 Desember 2022 dilaksanakan pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Gereja Batra Kasih pukul jam 6 pagi, pukul jam 9 pagi, secara live streaming pukul 16.30, pukul 19.00 atau jam 7 malam, Aspol Todopuli pukul 9 pagi, dan di Filipi pukul 8 pagi. Demikian disampaikan untuk diperhatikan bagi seluruh warga jemaat. Kedua, bidang Infotkom dan Litbang. Berita duka. Telah meninggal dunia pada pertama, hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, pukul 14.00 WITA di rumah, Ibu Lince Laode Esa Langgabatu, usia 90 tahun. Dimakamkan hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022. Yang kedua, hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, pukul 20.30 WITA di Rumah Sakit Hermina, Ibu Adolfina Takalihade Andaria, usia 79 tahun. Dimakamkan hari Kamis tanggal 22 Desember 2022. Majelis dan warga jemaat GPB Batra Kasih menyatakan turut berduka cita yang mendalam. Tuhan Yesus Kristus sumber penghiburan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Perayaan Natal Jemaat 2020. Perayaan Natal Jemaat GPIB Batra Kasih akan dilaksanakan
pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 waktu pukul 18.00 WITA bertempat Diamond Ballroom Hotel Miko and Convention Center. Pelayan firman Pendeta Charles Janeman Manuputi. Majelis Jemaat dan Panitia Natal 2022 sangat mengharapkan kehadiran warga jemaat dalam perayaan tersebut. Majelis Jemaat GPB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 22 Desember 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat, Penatua Alexander W. Rumbu sebagai Ketua 5, dan Penatua Meti DR Takasili sebagai Sekretaris. Demikian Warta Jemaat. Perayaan Natal Jemaat 28 Desember diundang semua jemaat untuk hadir di dalam perayaan Natal Jemaat GPB Bahtera Kasih. Saudara-saudara, kita masuk dalam amanat pengutusan dan di dalamnya akan ada penyalaan lilin Natal. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mari nyalakan lilin sebagai simbol kehadiran Kristus. Saudara-saudara, kita menyanyi Kidung Jemaat 92, bait yang pertama sampai bait yang ketiga dengan berdiri. Malam kudus, sunyi saja, dunia tak
kasih kekal, cinta kasih kekal. Saudara-saudara, Natal menggemakan kelahiran Juru Selamat bagi kita semua. Dalam kesederhanaan, kerapuhan dan keterbatasan, Ia hadir untuk menyelamatkan seluruh dunia. Marilah kita wartakan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gempita menggegah. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palunnya yang hina dan rendah, sang bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.